alamat Jalan Palem Putri Asri 2 BB 27 RT 3 RW 7 Perumtaman Bukit Asri Kelurahan Mangunharjo Tembalang. Untuk pendidikannya SD di SDN Duren 7 Bekasi, SMP di SMP Negeri 1 Bekasi, SMA di SMA Negeri 1 Bekasi, lulus tahun 1997, S1-nya di Teknik Sipil Undip, lulus tahun 2003, S2-nya Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, MPWK Undip, lulus tahun 2011, S3-nya Doktoral Ilmu Lingkungan Undip. Organisasinya Sekum Kami Daerah Semarang tahun 2000, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS tahun 2003 sampai 2005, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang tahun 2005 sampai 2009, Ketua DPD PKS Kota Semarang tahun 2010 sampai 2015, Ketua MPD PKS Kota Semarang tahun 2015 sampai 2020, Ketua BPJE Equintek LHDP PKS tahun 2020 sampai 2025, dan masih banyak lagi. Dan kiprah parlemen Jawa Tengahnya di Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai 2024 sebagai anggota Komisi C atau Komisi Keuangan dan Ketua Pansus Pajak Daerah tahun 2020. Langsung saja untuk Pak Agung untuk menyampaikan materinya. Ya, saya masuk. Bisa jadikan co-host ya. Bisa jadikan co-host. Cek operator. Bisa tolong jadikan co-host ya Pak Agung. Belum co-host ya, agar bisa share materi. Mas Indra Ainun ini yang host. Tunggu sebentar ya Pak, saya bantu hubungi. Saya tahu. Cek Aksal Indra. Ya, maksudnya kalau ambil terus penggal Ya. Mana? Bisa nggak? Sebentar ya Pak. Karena saya sudah kirim materinya. Oh iya Pak. Pak mungkin bisa dicoba. Soalnya tadi itu pengaturannya itu nggak udah. Oke, sudah masuk. Pak. Oh iya. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas Pak. Jelas. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'aidatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Terima kasih atas undangan yang diberikan
puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore kali ini bisa bertemu dalam suasana semangat tentunya, walaupun dalam kondisi dalam via online ya, daring, insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita untuk selalu saling menguatkan, mengingatkan agar kita sebagai anak muda, khususnya kaum muslim, pemuda Islam, untuk senantiasa menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, dan senantiasa semangat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat dan mengikutnya. Sahabat-sahabat sekalian, peserta training legislatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini sesi yang keberapa ini kayaknya nih? Panjang ya. Tadi Pak Suteki, Prof Suteki sempat saya sebentar mengikuti, dan mudah-mudahan nanti ada kebaikan lah di dalam sharing kesempatan kali ini. Izinkan, nama saya Agung Budi Margono, tadi sudah ada profil yang tadi disampaikan secara lisan, diminta membicarakan tentang kader legislator muda, ya, para legislator di kampus Unimus ya. Secara khusus memang saya tidak punya background intrakampus, tadi sudah sempat di CV. Intrakampus saya hanya di Rohani Islam, kalau untuk lembaganya saya di ekstra kampus ya. Tapi qadar Allah sejak 2004 sampai sekarang, berarti sekitar 17 tahun saya di legislatif, di parlemen ya. Sejak 2004, setelah lulus di 2003, saya di 2004 di DPRD Kota Semarang. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi tentang apa sih aktivitas legislatif ya, yang dalam perspektif kami sebagai anggota DPR, khususnya di daerah, di provinsi maupun pernah pengalaman di kota, apa yang bisa nanti share di kampus masing-masing. Nah, tentang DPR, rekan-rekan semua, para sahabat, adalah ya ini lembaga legislatif ya. Lembaga legislatif yang disilah dengan DPR berkedudukan sebagai lembaga negara. Dia disebut sebagai penyelenggara negara. Ya, sebagaimana di eksekutif ada presiden ya. Kemudian lembaga yudikatif itu ada peradilan ya di sana, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Tetapi sebagai penyelenggara negara, salah satunya fungsi representasi masyarakat adalah DPR. Berkedudukan di tingkat pusat sampai provinsi, ya, tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Ya, kecuali di Jakarta sebagai daerah istimewa, maka dia hanya di tingkat provinsi. Ya, karena wali kotanya tidak dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh gubernur, sehingga di tingkat kabupaten kota di DKI Jakarta tidak ada DPRD kabupaten kota. Nah, secara khusus untuk DPRD memang berbeda dengan DPR RI ya. Kalau DPRD provinsi ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, sama seperti DPRD kota. Beda kalau misalkan DPR RI yang memutuskan adalah keputusan Mahkamah Agung. Masa jabatannya 5 tahun, berakhir pada saat pengambilan sumpah ya jabatan. Yang kami kemarin untuk DPRD provinsi tanggal 3 September 2019. Jadi sudah hampir 2 tahun, 1 tahun setengah lebih ya. Kami sudah berjalan untuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa saja yang menjadi hak-hak kami? Artinya sesuatu yang diberikan otoritas ya kepada DPR untuk bisa melaksanakan fungsinya. Ada beberapa, yang pertama adalah hak interpelasi, ya. Jadi bisa memberikan keterangan meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan apa yang strategis, ya, sehingga berdampak luas kepada masyarakat. Ya. Jadi hak interpelasi, tentunya hak ini tidak sewaktu-waktu karena harus ada persetujuan daripada anggota DPR yang ada. Ya, memang tidak banyak menggunakan ya, karena ini tergantung konstelasi di parlemen ya.
Kan parlemen itu ada fraksi-fraksi, tentu ada perbedaan pandangan terhadap kebijakan yang menjadi dasar bagi Pak Eksekutif mengambil keputusan itu. Nah, kemudian ada juga hak angket. Hak angket ini biasanya setelah hak interpelasi. Jika dirasa interpelasi itu tidak memuaskan, penjelasan dari pemerintah tidak memuaskan, maka akan ada hak penyelidikan. Kenapa disebut penyelidikan? Karena dianggap bahwa kebijakan itu ada sesuatu yang dilanggar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini wilayah rumah tangga di masing-masing parlemen ya. Apakah di lembaga legislatifnya Unimus, mahasiswa Unimus ini ada juga mekanisme ini, tetapi secara kurang lebihnya bahwa ketika ada lembaga eksekutif pelaksana daripada mandat dari masyarakat, rakyat, atau mungkin kalau di kampus mandat daripada mahasiswa, maka legislator bisa melakukan penyelidikan ketika dirasa ada sumpah jabatan atau kemudian kebijakan yang melanggar daripada sumpah jabatan atau peraturan daerah. Peraturan ya. Kemudian terakhir menyatakan pendapat. Kebijakan yang atau kebijakan yang biasa penentuan sikap. Akhirnya pada sikap menyatakan pendapat. Ya. Jadi ini memang sifatnya 3H ini bisa berurutan ya. Dimulai dari meminta keterangan, kemudian sampai penyelidikan, sehingga sampai menyatakan pendapat. Nah, kami di DPRD itu tentunya memiliki fungsi-fungsi yang kemudian perlu dilakukan. Ya, kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Ya, contoh, seperti ada yang sifatnya absolut, ini tidak diurus oleh di daerah, ini diurus oleh pusat. Ya, jadi perusahaan pertahanan keamanan, moneter, justisi, ya, politik luar negeri, keagamaan itu tidak. Ya, kemudian ada yang sifatnya konkuren, urusan bersama. Ya, ada sifatnya pemerintahan umum. Ya. Dan ini salah satu contoh-contoh. Dan biasanya nanti ketika bicara seperti ini nanti akan kami harus dibagi. Ya, seperti DPRD provinsi itu ada komisi A, B, C, D, E. Ya, saya di komisi C tentang keuangan. Ya, mitra kami itu Bank Jateng, kemudian ada perusahaan daerah, ya, berbagai macam perusahaan daerah, termasuk daripada pendapatan daerah seperti di Samsat. Komisi A tentang hukum pemerintahan, komisi B tentang ekonomi, kami di keuangan, D infrastruktur, kemudian E tentang kesra. Ya. Artinya lembaga legislatif berperan selama ini terdistribusi perannya di beberapa komisi terkait. Ya, begitu pula saya pikir di lembaga kemahasiswaan, dari sekian banyak legislator yang ada di lembaga legislatif mahasiswa, terdistribusi peran-perannya, ya, sesuai dengan kesepahaman, kesepakatan di rumah tangga, di tata tertib yang diatur, apa saja urusan yang perlu di handle atau ditangani oleh lembaga legislasi tersebut dalam fungsi pengawasan kepada lembaga eksekutif. Nah, ini kita punya dasarnya Undang-Undang 23 2014 di mana ada distribusi penyelenggaraan pemerintah, yaitu kepala daerah di sini ada gubernur, wali kota, ya, kemudian DPRD itu di sisi yang lain. Kenapa ini disebut kemitraan? Artinya setara, representasinya sama, ya, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, dari seperti ini. Begitu pula saya pikir antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di mahasiswa. Presiden eksekutif mahasiswa atau kemudian lembaga legislatif mahasiswa memiliki kedudukan yang sama untuk saling menopang dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi kemahasiswaan. Ya, sehingga eksekutifnya berjalan, kemudian legislatifnya sebagai representasi rakyat atau representasi mahasiswa melakukan fungsi-fungsi kemitraan dalam bentuk pengawasan, ya, penyusunan aturan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini dasarnya ada undang-undang, ada aturan yang di dalamnya termasuk tata tertib yang kami susun.
Sehingga setiap rumah tangga legislatif, ya dewan atau legislatif, termasuk di lembaga legislatif mahasiswa, ada dasar-dasarnya. Entah terkait dengan rektorat, entah kemudian secara internal juga mengatur tugas, wewenang, dan fungsi secara internal lembaga legislatif itu sendiri. Nah, fungsinya apa? Fungsinya apa? Kami di DPRD ini tiga fungsi. Yang pertama adalah fungsi pembentukan perda, melakukan pembentukan perda, menyusun regulasi yang berasal dari pemerintah ataupun kami berasal inisiatif kami, ya, DPRD. Ya. Kemudian ada anggaran, ya, menyusun anggaran, hak budgeting, baik sifatnya anggaran untuk kami maupun juga anggaran pemerintah. Ya. Nah, kemudian juga fungsi pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah, apakah sesuai dengan mandat masyarakat atau kemudian juga terkait dengan persoalan mandat dari undang-undang konstitusi. Nah, ketiga fungsi ini di dalam kerangka representasi, ya, kerangka representasi, sehingga ada fungsi-fungsi yang kemudian kita harus menjaring aspirasi masyarakat, ya, mewakili dapil seperti saya mewakili dapil Kota Semarang. Dari jumlah anggota DPRD Provinsi 120, Kota Semarang ada 6 orang, salah satunya kami yang ditugaskan mewakili dapil Kota Semarang. Nah, di dalam menjalankan kinerjanya, ya, ada tadi sempat disinggung, ada beberapa lembaga atau alat kelengkapan istilahnya, ya. Alat kelengkapan DPRD terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain. Artinya menjalankan fungsi-fungsi yang tadi di sini disebutkan, maka perlu ada alat kelengkapan DPRD. Ya. Teman-teman pastinya di lembaga legislatif mahasiswa ada alat kelengkapan. Ya. Ada pimpinan legislatifnya, kemudian juga ada komisi yang terkait maupun lembaga-lembaga yang diatur di dalam tata tertib, ya, lembaga legislatif itu sendiri. Nah, juga ada dukungan dari sekretariat. Ini tidak kalah penting karena fungsinya ya fungsi politisi. Nah, fungsi administrasinya ada. Ya, nah ini di tingkat legislatif mahasiswa saya kurang paham apakah ini juga berlaku, ya, tetapi mestinya legislator ya fungsinya fungsi politis, ya. Dia tidak fungsi administratif. Fungsi politis artinya ya memberikan sikap, gagasan, narasi yang perlu dilakukan. Tetapi perlu ada dokumen-dokumen yang perlu dalam mekanisme organisasi. Maka memang tetap ada sekretariat. Di kami memang ada dewan pakarnya, kelompok ahlinya, ada yang memang mendokumentasikan ya beberapa keputusan berkaitan dengan persiapan rapat, sidang, dan seterusnya. Ya, karena ini wilayah-wilayah administratif, ya, tetapi sangat penting untuk mensupport kegiatan sehingga kinerja itu bisa efektif berjalan. Anggota dewan fokus pada fungsi-fungsi politik, ya, menyampaikan gagasan, sikap, dan seterusnya. Nah, di situ pula di dalamnya ada tata tertib, ya. Setiap kita pasti punya tata tertibnya, aturan atau guidance yang menjadi rujukan, karena disinilah nanti akan memuat fungsi sifatnya tertulis dari hal-hal sifatnya pribadi, keanggotaan, maupun juga sifatnya alat kelengkapan, kemudian ada fraksi, bagaimana cara pengambilan keputusannya, kemudian juga berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengaduan masyarakatnya, termasuk tentu nanti ada sifatnya sanksi yang bisa diberikan ketika memang ada pelanggaran dari setiap anggota parlemen, ya, atau misalkan senator di kalangan mahasiswa. Seperti itu. Ya, kami juga ada mekanisme musrembang. Apa itu musrembang? Yaitu musyawarah rencana pembangunan. Artinya mekanisme yang reguler tiap tahun kami lakukan untuk mendapatkan yang difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan aspirasi apa saja usulan-usulan dilakukan. Ini sifatnya reguler. Irreguler bisa dalam bentuk reses atau bentuk-bentuk pertemuan tatap muka yang lain. Jadi di masa pandemi ini memang sedang kita kendalikan karena ya pertemuan tatap muka sangat dikurangi, sehingga harapannya memang
lebih efektif pendekatan-pendekatan yang sifatnya sosial media seperti sekarang. Ya, ini contohnya reses ya. Jadi menjaring masukan, ya, aspirasi masyarakat. Setahun lagi 3 kali, jadi setiap 4 bulan sekali ada masa reses. Reses itu aktivitas non sidang, non rapat. Sifatnya langsung ketemu dengan konstituen, dengan masyarakat, dengan pihak terkait. Ya, sehingga nanti masukan-masukan itu dilaporkan resmi di dalam sidang paripurna, ya, bahkan pemerintah provinsi, gubernur diminta mendengarkan, ya, apa yang kemudian menjadi keluhan masyarakat. Nah, terakhir, rekan-rekan semua yang kami hormati, ini hal-hal yang sifatnya taktis, saya pikir apa yang tadi kami sebutkan di atas adalah apa yang mesti kita lakukan sebagai lembaga mahasiswa yang bisa solutif dan aspiratif. Yang pertama adalah, ya, meningkatkan daya kritis mahasiswa. Ya, saya pikir penting bagi seorang senator di masing-masing lembaga mahasiswa, daya kritisnya itu terus ditajamkan. Nah, bentuknya apa? Tentunya daya kritis mahasiswa ini bisa kemudian dimulai dari memperbanyak informasi yang kita dapatkan. Tentu informasi yang akuntabel, ya, bukan hoax yang selama ini berada. Sebenarnya hoax itu kan sangat mudah, ya, ketika literasi kita itu, ya, itu semakin meningkat, ya. Ya, kalau literasi kita rendah, sangat mudah tanpa ada seleksi, tanpa ada penyaringan terhadap informasi, mudah sekali share di era sosial media ini. Tetapi kalau misalkan kita kritis, ya, informasi-informasi kita dalami, dipastikan kebenarannya, akuntabilitas seperti apa. Era sosial media juga mudah sekali, tinggal di googling apakah memang ini sumbernya benar atau tidak, maka itu akan menjadi sumber utama kita untuk menyampaikan daya kritis kita. Nah, daya kritis ini sangat dipengaruhi tadi, informasi kita yang kita dapatkan, ilmu yang kita juga dapatkan, ya, dan tidak kalah penting adalah kemauan kita, visi kita apa untuk, ya, mulai dari skala besar untuk negara, untuk bangsa kita, kalau dalam konteks lembaga kampus untuk, ya, tentunya untuk kampus Anda, Unimus misalkan, maupun bagi para mahasiswa. Jadi daya kritis sangat dipengaruhi oleh jati diri masing-masing dari kita. Mau kita seperti apa? Apa niat kita menjadi seorang legislator? Sehingga kita pengen berjuang, ya. Nah, ini satu hal yang sederhana. Saya agak lebih banyak mungkin di forum-forum nomor 1 ini, di poin nomor 1 ini. Saya background-nya adalah mahasiswa teknik sipil. Teknik sipil, ya. Mungkin saya pernah di teknik sipil Undip, saya pernah juga diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Sebagian kalangan mengatakan bahwa sebagai orang bisa sih orang teknik gitu kan, ya, apa nggak salah jurusan gitu kan, apa nggak salah jurusan di dalam masuk di lembaga parlemen, ya. Saya katakan kenapa tidak, ya. Presiden pertama Soekarno seorang teknik, Habibie engineer gitu kan. Nah, artinya daya kritis tidak bicara masalah background fakultas atau jurusan yang ada. Ya, daya kritis itu bisa ditampilkan dalam diri kita. Saya cerita kembali kepada diri saya teknik sipil. Kalau mungkin di sini ada yang teknik sipil mungkin, ya, atau teknik lah, ya. Ya, di teknik sipil itu ada mata kuliah tentang transportasi dan juga mata kuliah tentang drainase. Nah, kenapa saya bilang ini penting di kalangan mahasiswa juga? Karena saya katakan mereka, daya kritis itu bisa dilihat dari apa yang kondisi di sekeliling kita. Semarang ini katanya judulnya Semarang kali ini banjir. Ya, termasuk, mohon maaf, di depannya Unimus, saya kebetulan tinggal di dekat kampus, ya, Unimus. Ya, masih ada problem-problem sekitar lingkungan kita yang di sekitar kampus, ya, misalnya masalah banjir. Saya kemarin sampaikan itu ke Undip. Kenapa nggak masuk teknik sipil, itu ya, bikin event diskusi untuk penyelesaian banjir Kota Semarang, menyelesaikan persoalan kemacetan di beberapa ruas yang bisa dilakukan. Ya. Artinya daya kritis itu milik semuanya. Siapapun dia yang memang punya kepedulian. Jadi faktor utamanya adanya rasa peduli, rasa empati. Ya. Kalau tidak punya rasa peduli, tidak ada empati, ya, maka, ya, dia akan kemudian kehilangan arah terhadap
mandat yang telah diberikan. Jadi sangat sayang kalau misalkan seorang senator sebagai seorang legislator, bahkan dalam istilah lebih asalnya konteksnya parlemen itu adalah parle, bicara, dia tidak pernah bicara. Ya, dia tidak pernah bicara dalam rapat-rapatnya, dalam sidang-sidangnya tidak pernah mengumumkan pendapatnya. Ya. Oleh karena itu, daya kritis ini sesuatu hal yang menyangkut terhadap daya sensitivitas kita, daya kepedulian kita, rasa empati kita terhadap lingkungan kita. Terwabil khusus adalah yang kita wakili. Ya, saya punya tanggung jawab betul DPRD Provinsi Jawa Tengah, wakili Jawa Tengah, bahkan secara khusus tentunya Kota Semarang. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian bagi warga Kota Semarang yang diberikan tempat di situ. Nah, ini jadi kawan-kawan semuanya, para sahabat-sahabat semuanya, apalagi anak-anak muda, ya, mahasiswa, ya, yang kemudian tidak banyak berinteraksi dalam konteks yang sifatnya mohon maaf ya, hura-hura dan segala macam. Kalau misalkan dia banyak interaksi dengan hal-hal yang sifatnya menjadi tantangan kehidupan saat ini, ya, problematika kemiskinan, problematika tentang ketidakadilan, maka dia akan disampaikan. Ya. Jadi dan ini sebenarnya bisa ditingkatkan daya kritis kita. Dengan cara apa? Dengan cara ya sering banyak terlibat, turun banyak ke lapangan, berinteraksi dengan banyak orang. Insya Allah akan memiliki daya kritis. Daya kritis artinya ada sesuatu hal yang kemudian ketidaknyamanan yang harus kemudian diperjuangkan sehingga kita yang diberikan mandat itu bisa menyampaikan banyak hal. Saya terakhir kemarin di hari Jumat ya, bisa googling di akun sosial saya melakukan interupsi misalkan di paripurna berkaitan dengan tol Semarang Solo. Ya, tol Semarang Solo yang ada kenaikan range-nya sampai hampir 20.000 ya, 19.500 ya. Ya, kenapa saya perlu sampaikan itu? Karena saya melihat ada ketidakadilan. Ya. Saya hari sebelumnya, hari Kamis, kalau tidak Rabu atau Kamis, saya lewat tol dan ada spanduk besar rencana kenaikan. Bagi saya ini tidak fair, ya, tidak empati pemerintah ini. Karena apa? Suasana saat ini semua sedang tertekan secara fisik ya, artinya kesehatan, juga secara psikis, bahkan secara ekonomi. Beban masyarakat. Mungkin ada yang memang secara bisnis orang lebih baik sekarang, ya. Tetapi pastinya lebih banyak yang sekarang ini terdampak. Nah, kalau kemudian diberikan beban itu kan jadi problem. Nah, sikap-sikap itu yang kemudian bagi seorang senator itu jeli melakukannya. Melihat kondisi yang ada, kemudian ada informasi yang berdampak itu adalah hal yang bisa dilakukan. Dan momennya ketika kemarin hari Jumat saya interupsi kepada pemerintah provinsi untuk pemerintah pusat untuk membatalkan. Walaupun saya tahu ini bisa jadi tidak diterima. Ya, tapi bagi saya adalah saya melaksanakan tugas itu, saya melaksanakan apa yang sudah pernah saya dalam sumpah jabatan bahwa harus disampaikan. Karena tidak ada orang lain yang bisa masuk dalam ruang paripurna yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan kecuali anggota dewan tersebut. Sebagaimana senator mahasiswa ya yang mewakili representasi mahasiswa yang ada, ketika ada forum resmi dia punya kewenangan, dia punya otoritas untuk menyampaikan itu. Tinggal dia mau menggunakan apa tidak otoritas itu sehingga bisa kemudian dioptimalkan. Nah ini yang paling penting di antara mungkin 3 hal yang tadi yang ingin coba kita bicarakan terhadap bagaimana lembaga mahasiswa yang solutif. Kuncinya adalah daya kritis kita. Daya kritis, apalagi di era sekarang ini tidak melulu hanya bicara. Nah, tetapi bicara itu adalah komponen paling penting bagi seorang senator, bagi seorang legislator. Karena asal tadi parlemen, ya, dia ada di parlemen, di partai harus bicara. Tapi sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, tulisan Anda bisa menjadi sebuah daya kritis. Ya, di media, kampus, atau bahkan dalam konteks sosial media. Sosial media sekarang banyak.
yang bisa Anda lakukan, apakah di Facebook kah, di Instagram kah, ya, YouTube, atau bahkan mungkin sekarang TikTok yang ya, banyak di gandrungan anak-anak muda. Ya intinya kita tidak boleh berhenti memiliki daya kepedulian kita, empati kita pada negeri ini, empati kita terhadap kampus, empati kita terhadap siapapun di lingkungan kita yang berkaitan dengan tugas kita. Kalau ada yang berkaitan dengan tugas kita, maka sampaikan, maka ungkapkan. Ya, jadikan kegelisahan itu menjadi energi. Ya, betapa kita ingin terus berbuat sesuatu. Ya, ada sebuah istilah kan mengatakan, kalau 1.000 orang, ya, maka kita harap kita ada yang berbuat, maka kita berharap satu di antaranya. 100 orang kita berharap satu di antaranya, 10 orang kita berharap satu di antaranya. Kalaupun ada satu orang, mudah-mudahan itu adalah kita yang kemudian memiliki daya kritis itu. Jangan sampai nyala api empati kepedulian itu padam ya, di kalangan mahasiswa. Itu yang pertama ya, daya kritis, karena ini kunci. Kalau tidak ada daya kritis, maka ada kemandulan nanti di lembaga legislatif. Ya, kita bisa lihat sekarang mungkin mohon maaf di lembaga di pusat misalnya, ya, betapa sekarang kebijakan-kebijakan itu relatif jarang direspon oleh legislator di pusat ya, di Senayan. Ya memang ada faktor politik karena mungkin yang faktor sebagai koalisi. Tetapi sesungguhnya legislator itu ya hukum asasinya adalah pengawasan. Ya, fungsinya pengawasan. Memang aspek curiganya ya tentu dengan by data ya karena dia mewakili mandat, maka itu sesuatu hal yang perlu dilatih untuk terus dilakukan. Bahkan dalam konteks kami di DPR itu kami dibantu pula oleh BPK ya. Kalau diperhatikan hal seperti ini sebenarnya kabarnya juga dilakukan di Amerika, di senator Amerika. Seorang senator itu ya, sampai di backup ya sistem ya, ini nanti kita bicara yang kedua ya. Jadi sampai di backup oleh sekian puluh tenaga ahli, nah, satu orang saja ya, karena sebagai speaker dia menyampaikan analisa-analisanya sudah dibuatkan. Itu yang secara canggih bisa dilakukan ya, artinya seorang senator juga punya tim yang bisa dilakukan. Nah itu makanya menginjak yang kedua, maka seorang lembaga mahasiswa legislatif, lembaga legislatif mahasiswa atau bahkan juga seorang legislatornya itu membentuk sarana penyampaian aspirasi mahasiswanya, punya model-model kotak saran, aplikasi seperti ada. Kami ada di DPRD provinsi kota dulu saya, maupun sekarang saya di DPRD provinsi ada mekanisme. Kalaupun tidak ya mekanisme di pribadi ya bisa dibuat, kanal-kanalnya seperti apa. Dibuatkan analisanya, dibuatkan timnya untuk menganalisa itu. Sehingga ini bukan sesuatu yang biasa saja. Kita sudah dipilih, berikan mandat, kemudian kerjanya biasa-biasa saja, itu sangat mengecewakan pastinya yang memilih kita. Nah, kita buat yang terbaik. Kita siapkan. Ya, seperti tadi saya cerita, kalau di Amerika itu kata kabarnya sampai 50 orang seorang senator itu di backup oleh timnya. Ya. Isu apa, menganalisanya apa, rekomendasinya apa yang mesti disampaikan. Apalagi sekarang sistem sosial media, channelnya apa dan segala macamnya seperti itu. Ya. Nah ini pola-pola yang kemudian mendapatkan respon. Ya. Nah berkaitan poin ini, kenapa kita perlu mendapatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara kotak saran, polling dan segala macamnya, agar kita mengetahui denyut nadi yang ada di masyarakat, denyut nadi yang ada di konstituen kita. Kalau di mahasiswa, denyut nadi aktivitas yang menjadi kegelisahan dari rekan-rekan mahasiswa yang mewakili Anda, ya, yang diwakili Anda. Karena itu, maka ini salah satu caranya. Dan terakhir adalah forum diskusi kebijakan, ya, melibatkan struktural kampus atau mahasiswa yang lainnya. Jadi harus dihidupkan. Ya, jadi seorang mahasiswa, saya pernah dapat nasihat, tidak hanya ya banyak membaca, juga bisa banyak menulis, itu banyak diskusi. Nggak hanya banyak rapat, gitu. Tapi juga banyak diskusi. Apa diskusi yang bisa dilakukan? Apa tema yang perlu kita bahas? Rekomendasinya apa?
problem yang sebenarnya seperti apa, sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan masukan. Apalagi kalau misalkan diskusi dengan pakarnya. Oh seperti ini ya, bisa dilakukan. Ya, karena itu penting agar kemudian ketika seorang aktivis mahasiswa atau kami di parlemen juga ketika berbicara berdasarkan basisnya data, basisnya adalah analisa, ya, dan itu punya kepakarannya. Ya. Dia expert dalam masalah itu sehingga kita bisa melakukan sebuah keputusan-keputusan yang bisa kita lakukan. Nah, jadi begitu kawan-kawan semuanya, para sahabat di lembaga legislatif mahasiswa Unimus, ya, perannya tidak sesederhana bisa jadi berbicara saja, tetapi berbicara punya makna, berbicara punya data, bicara punya analisa, dan terus menyalakan rasa kepedulian dan empati kita. Ya, karena yakinlah ketika kemudian itu memberikan pencerahan atau bahkan juga menjadi bagian daripada kegelisahan mahasiswa yang Anda wakili, ataupun kami rakyat diwakili, Pak, insya Allah itu akan menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah. Demikian Mbak Safira ya, dan teman-teman semuanya, sebagai pengantar diskusi ini, saya pikir jika ada waktu kesempatan dialog, saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang mungkin belum sesuai, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silahkan jika ada pertanyaan, boleh raise hand atau type di kolom chat. Izin masuk, Mbak. Ya, silahkan Rizka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Triana, Pak, dari Unimus. Ya. Izin bertanya, bagaimana sih cara agar menarik mahasiswa untuk bergabung di lembaga legislatif? Karena yang saya amati di sekitar saya, semoga ini hanya di sekitar saya, anak muda atau mahasiswa itu cenderung kayak alergi dengan hal-hal yang berbau undang-undang, pemerintahan, politik, dan sebagainya. Mungkin saya sadar bahwa mereka punya keinginan dan pendirian tersendiri. Namun, di sini lembaga legislatif kampus juga kan perlu regenerasi kan, Pak. Perlu adanya anggota seperti itu. Mungkin Bapak punya kiat-kiat atau saran-saran seperti itu, Pak. Terima kasih. Langsung atau gimana ini? Atau ditampung dulu? Langsung saja ya, Pak. Langsung? Ya. Oke. Baik, Mbak Rizka. Jadi memang memang ada data, itu tidak lebih dari 15% mahasiswa itu yang care terhadap politik. Sekarang ya. Ya, itu memang betul data itu, ya. Ini satu hal yang menjadi pertama pasti keprihatinan ya. Ketika sekarang ini lebih banyak pada bisa jadi kan proxy war ya. Ini adalah bagian serangan di pihak luar yang memang mencuci otak generasi muda untuk tidak peduli terhadap lingkungan, tidak peduli pada bangsa, ya peduli pada masalah, ya happy lah sesuatu yang kemudian dirinya dan segala macamnya. Ini bisa jadi proxy war. Tapi sisi lain saya ingin katakan pada teman-teman yang di sini, ya memang ini bagian dari seleksi dimanapun kaum yang terhadap peduli itu memang sedikit, ya. Tidak banyak, ya. Ini bagian dari seleksi, ya. Ya, satu sisi tadi kita punya tanggung jawab untuk terus melakukan edukasi, tidak pernah berhenti, bahwa pedulilah dengan diri Anda, pedulilah segala macam, ya. Saya pikir bagian. Tapi yang kedua, ya apa yang sudah ada, kita bersyukur kita berada di kawan-kawan yang sekarang bergerak pada lini kemahasiswaan. Ya, memang selektif, ya, orangnya tidak banyak. Ya, itu pun kadang bisa berguguran ya. Di tengah jalan ada yang saya nggak kuat nih, saya harus memilih antara misalkan studi, memilih juga dengan
aspek ekonomi karena harus segera cepat selesai dan segala macamnya. Pilihan-pilihan tidak mudah bagi para aktivis ya. Saya pernah mengalami itu ya. Jangan pernah dibenturkan juga ya, tetapi misalkan tetap paralel berjalan. Ya. Tapi saya katakan, inilah tipikal leader. Anda yang berada di sini adalah tipikal pemimpin. Ya pemimpin ibarat piramida, ya hanya sedikit di atas. Yang memimpin bangsa ini juga cuma sedikit. Kita bukan orang kebanyakan yang kemudian hanya memikirkan perutnya sendiri saja. Tapi kita bicara tentang orang lain, tidak hanya bicara kita. Bisa jadi ya kondisi kita tidak baik-baik saja, tetapi ya memang kita harus berbuat sesuatu karena kita punya misi bahwa kita tidak hanya tentang diri kita. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir yang bisa kita lakukan, Anda yang lebih paham karena seumuran ya, karena memang berkaitan dengan interaksi di lingkungan kita. Ya, memang bisa dimulai dengan cara membangun kesadaran. Ya, memang kesadaran, misalkan tentang SPP, apakah SPP ini terus naik misalkan, karena kan kebutuhan ekonomi akan terus ini perlu ada kritis ya, disajikan data yang kemudian bisa dilakukan. Ya, bisa dengan cara forum-forum edukasi tadi, menyampaikan data, atau mungkin yang agak lebih pop, ya silakan bisa lomba, ya. Daya kritis banyak hal, bisa dengan cara seni pula, ekspresikan daya kritis itu bisa dengan lomba-lomba, misalkan lagu, ya, band, segala macam yang kritis, bukan yang hura-hura seperti itu yang kemudian lagu anak muda sekarang itu yang galau. Tetapi lagu-lagu yang memang punya daya kritis, bagaimana kita harus berbuat apa? Saya pikir banyak hal ya. Ya, bisa dengan lomba-lomba, bisa dengan artikel. Setiap orang punya kesukaan tertentu, kita hormati ya, tetapi tidak boleh kemudian mengurangi semangat kita untuk berbuat. Bahkan saya katakan saya punya care yang sangat besar terhadap perguruan tinggi Islam seperti Unimus ya. Kita sebagai pemuda Islam punya tanggung jawab besar. Khalifatullah, menjadi khalifah, menjadi pengelola bumi ini. Ya, jadi ini misi besar yang saya katakan bahwa setiap mahasiswa saya pikir juga diingatkan oleh rektorat bahwa dia bukan bekerja pasca kampus nanti selesai menjadi robot bagi sebuah industri untuk kemudian berkeluarga selesai mati seperti itu saja, mohon maaf. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Saya katakan bahwa nilai-nilai leadership itu sepengalaman saya di usia yang sekarang saya 42 tahun, maka ya memang di periode kemahasiswaan itu adalah periode yang sangat penting, ya, pijakan yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai rasa tanggung jawab kita. Ya, saya katakan tidak ada ruginya, bahkan saya bersyukur saat itu saya mengambil pilihan menjadi seorang yang aktif, tidak hanya persoalan pendidikannya, tapi aktif sebagai mahasiswanya untuk di organisasi. Saya terbentuk hari ini misalkan bagian dari apa? Saya berorganisasi. Ya, saya terbentuk saat ini karena ya di saat itu saya punya rasa tanggung jawab. Ya, itu yang saya alami, ingin berbagi pengalaman juga pada rekan-rekan semuanya. Ini memang tidak mudah. Ya, tapi sungguhlah Anda semuanya ada di sini adalah kesempatan Anda, maka jangan tinggal gelanggang. Nih, saya di sini ada 71, sebenarnya 70. Anda jangan tinggal gelanggang di medan perjuangan ini sebagai aktivis mahasiswa di lembaga legislatif mahasiswa yang harus punya terus tajamkan cita-cita Anda. Anda harus banyak membaca, Anda harus banyak berinteraksi, diskusi dengan senior-senior Anda, dengan aktivis mahasiswa yang lain, belajar dari mereka, kisah minum. Anda harus punya role model seperti apa. Ya, manfaatkan betul usia seperti ini untuk meraih ya atau membentuk fondasi-fondasi penting tanggung jawab berikutnya. Karena dunia pasca kampus, dunia hutan belantara yang kemudian kalau nggak punya kemampuan skill, kepemimpinan, kepedulian, ya bisa tergilas oleh kejamnya zaman ibaratnya seperti itu. Tapi kalau kita punya modal ini yang tidak hanya dalam literatur buku, di organisasilah ini bekalnya. Nah, cara-caranya tadi kalau ingin mengajak teman-teman ya memang banyak hal dari bacaan dia, dari filmnya dia, ya bisa jadi buat film-film bangun kepedulian yang bisa dilakukan oleh lembaga mahasiswa. Ya memang banyak cara. Ya kadang-kala kan tidak bisa
dengan cara ceramah, dengan cara seminar, ya cara bikin film kah, bikin lomba-lomba ya sekarang kekinian apa lomba-lomba di Instagram, di TikTok, di mana media-media semua aplikasi sosial media harus masuk untuk mencerdaskan mahasiswanya, bukan kemudian kita diserang oleh kekuatan asing dengan sesuatu yang hedonisme, ya kemudian sekulerisme seperti itu. Begitu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan teman-teman boleh raise hand dan open mic setelahnya. Ada? Pak, mungkin saya izin bertanya ya Pak. Ya, silakan. Mungkin sama dengan Rizka tadi. Kami pun juga punya keresahan nih untuk peran dan juga partisipasi teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin di Ormawa kampus gitu. Nah, Bapak sebagai yang sekarang di DPRD, apakah pernah punya kendala terhadap partisipasi masyarakat gitu yang akhirnya ketika nanti partisipasi masyarakat itu tidak ada bahkan turun, itu apakah itu menjadi kendala dalam kinerja DPRD seperti itu? Iya, seperti yang tadi, partisipasi tadi di banyak kita bermacam-macam ya. Maka ada level-levelnya ya. Peduliannya. Ada yang memang hanya bicara dan dia tidak mau bekerja, itu ada. Ada yang hanya bicara yang masalah masalahnya tanpa ada solusinya. Juga banyak kan? Ya pokoknya penting masalahnya aja, solusinya gimana enggak? Dia nggak bisa menjelaskan. Maka tentu semua harus kita hormati dalam kerangka itu. Saya tadi ini bicara pada level-level kepemimpinan. Harapannya senator, para aktivis mahasiswa itu terus meningkatkan level kepemimpinannya. Artinya tidak hanya kritis bicara, tapi juga ada solusi. Apa mesti dilakukan? Ya, karena sekarang ini di sosial media ini kan juga mengerikan. Ya, orang-orang yang tadi karena rendahnya literasi hanya sekedar share, dia tidak menseleksi. Kalaupun itu dia berpendapat pokoknya misalnya. Ya, dia tidak punya argumentasi yang cukup. Mestinya berbeda aktivis mahasiswa. Diskusi, perdebatan atau apapun seperti itu, maka dia punya alasan apa? Ya, dengan tentu dalam koridor tetap menghormati. Apalagi kita orang timur ya, apalagi masyarakat Jawa, maka menghormati pendapat orang lain pula. Itu akan lebih bijak. Nah, jadi maka saya katakan bahwa partisipasi memang bermacam-macam. Ya. Sampai pada taraf yang bukan hanya diam, tapi bahkan boleh jadi memusuhi. Bukan berarti kita tidak ada musuh, ada yang memusuhi. Ya, betapa banyak kata istilah Arab itu, betapa banyak bisa 1.000 orang membangun bisa selesai dengan 1 orang yang menghancurkan. Ya, itu bisa jadi. Ya, oleh karena itu kita berharap kita menjadi orang yang membangun itu. Ya. Kita menjadi orang yang membangun peradaban, membangun sebuah sistem demokrasi yang baik ya, sehingga masyarakat kita bisa lebih berwibawa, lebih cerdas. Ya, jadi demokrasi ini kan bagian yang kita pilih, artinya apa? Orang dibebaskan berbicara, walaupun resikonya dari yang paling ujung kiri sampai paling ujung kanan, yang serba sok tahu, yang tidak mau tahu, ya itu juga ada. Maka kalaupun ada, maka masuklah dalam lingkaran kita. Maka tadi saya katakan harus muncul forum-forum diskusi yang berdasarkan tema-tema, silakan. Ya, ciptakan forum-forum diskusi yang berdasarkan tema-tema. Ya, apakah tema-tema keolahragaan? Seperti ini background saya nih. Background saya ya. Ini background Zoom saya. Saya biasanya sekarang sedang bicara tentang lagi concern masalah youth, jadi masalah anak muda, masalah politik, masalah entrepreneur, masalah environment, masalah family. Ya, silakan di Senat itu bikin forum-forum yang mungkin biar nggak general, terlalu umum. Silakan tema-tema apa ya yang disukai. Ya,
Tapi dalam kerangka apa? Kita pengen bangsa ini baik, gitu. Kita pengen kampus kita ini baik, seperti itu. Silakan. Apakah tentang bicara masalah sistem karir atau bagaimana tentang membangun kompetensi mahasiswa, seperti itu. Silakan. Ya. Waktu Anda juga tidak banyak sebenarnya kan, hanya 3-4 tahun lah di kampus ya, maka manfaatkan semaksimal mungkin seperti itu. Begitu mungkin ya. Ini ada yang bertanya ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana agar berjalan dengan bagus? Baru berjalan. Ya, Pak. Dari Ahmad Fauzan, Assalamualaikum Pak. Izin bertanya, saya dari STIT SMMT Kalimantan Selatan. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana agar berjalan dengan bagus lembaga legislatif yang sekolah tingginya baru berjalan sekitar 3 tahunan. Bagaimana tahap-tahap awal agar bisa berjalan dengan lancar lembaga ini dan juga mengajak teman-teman agar berminat terhadap lembaga legislatif ini. Terima kasih. Ya. Jadi tidak ada jaminan yang kampusnya lebih lama itu lebih baik juga. Ya, maka ini bukan bicara yang lebih lama atau yang lebih muda. Ya, Anda yang 3 tahun sebenarnya sudah cukup waktu untuk membangkitkan rasa kepedulian, karena kuncinya adalah daya kritis. Ya, fasenya berbeda setelah jadi pelajar, sekarang Anda adalah mahasiswa yang bersiap pada fase baru. Ya, pada dunia baru nanti pasti pasca mahasiswa ntar sudah berbicara ya tentang kerja, berbicara tentang keluarga. Ya, sekarang Anda adalah masa paling penting sebelum masa dunia kerja. Ya, maka aspek-aspek apa yang perlu ditumbuhkan? Ya, maka rasa kepedulian lah, karena Anda pasti pasca kampus akan berinteraksi dengan banyak orang. Setelah lulus itu akan berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak kebutuhan. Maka harus disiapkan, mentalnya siap, pikirannya pikirannya juga siap, kemudian jejaringnya. Maka yang perlu dilakukan apa di sini? Ya, untuk mengajak, ya pastinya Anda harus memiliki tim memiliki visi yang sama. Bahwa kita tidak boleh berhenti, bahwa kita tidak boleh puas dengan kondisi saat ini. Bahwa kita pengen lebih baik, ya, sebagaimana ya Rasul menyampaikan bahwa memang kehidupan kita hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Itu yang pertama, Anda harus punya tim. Ya, Anda harus punya tim yang kuat. Maka yang kedua, Anda harus punya jejaring. Ya, harus ada punya mentor. Orang-orang yang di luar kampus pun, baik di intrakampus maupun ekstra kampus, ya, ekstra kampus maksudnya tokoh-tokoh siapa? Ya, jadi contohnya misalkan di NIMUS misalkan, ya cari kemudian akademisi di internal kampus yang bisa diajak bicara, maupun di ekstra kampus. Salah satunya di forum kali ini. Salah satunya kan seperti ini. Ya, hikmah pandemi salah satunya kan ya kita bisa berdiskusi. Betul nggak? Ya, Anda tinggal menyiapkan Zoom ya, kalaupun premium nanti bisa patungan gitu kan, bisa diskusi dengan siapapun. Undang orang, bicara, 1 jamnya sudah cukup. Seperti sekarang 1,5 jam sudah cukup. Kira-kira ada nggak sesuatu hal yang bisa kita dapatkan di sana? Ya, Anda tinggal menyusun daftar nama orang-orang yang bisa kemudian bersepakat dengan Anda, berbagi share dengan Anda. Seperti tadi kata Prof. Suteki, itu tokoh nasional beliau. Saya appreciate teman-teman mengundang beliau. Banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Boleh jadi di tingkat nasional berbeda pendapat dengan beliau, tetapi itu hal yang poin. Ya, sebagaimana saya share terhadap aktivitas saya 17 tahun misalnya di legislatif, ya dalam waktu yang terbatas seperti ini. Nah, begitu pula yang ada misalkan di sini tadi STIT Kalimantan Selatan. Banyak tokoh di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin ya. Banjarmasin yang bisa dan sekitarnya yang menjadi tokoh-tokoh yang diundang ya, atau kemudian sebagaimana undang berkunjung ya, silakan. Tapi kalau di pandemi ini bisa ditolerir, misalkan tidak datang, tapi ya forum seperti ini saya tidak kenal secara keseluruhan pastinya, bahkan satupun saya tidak ada yang kenal sebelumnya misalnya, tetapi alhamdulillah di forum dengan teknologi ini bisa kita lakukan. Jadi cara bagaimana mengajak minat ya seperti itu, tidak hanya tentang saya atau diri kita, tapi juga membangun timnya. Silakan Anda bangun tim Anda, maka kemudian berikutnya adalah
Anda memperluas jejaringnya. Siapa orang-orang di luar kampus yang bisa membantu Anda untuk tumbuh, ya, untuk Anda untuk tumbuh, untuk terus besar, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan jejaring network, seperti itu. Nah, itu akan terus menambah wawasan Anda. Jadi saya pikir begitu. Jadi caranya adalah dimulai dari Anda sendiri, yang bisa membangkitkan dari itu ya teman-teman sendiri. Terus cari partnernya, siapa tim. Boleh jadi belum banyak, wajar. Ya, atau dikatakan memang sedikit. Ya, namanya politik, bahkan yang disebut elit politik hanya sedikit. Hanya orang yang mengaturnya sedikit, tapi dia bisa mengatur banyak orang. Begitulah politik. Kebijakan itu nggak semua orang bisa. Ya, tapi bermula dari semua orang. Tapi setelah mengambil keputusan itu biasanya sedikit orang. Nah, biasanya para leader-leader itu, para pemimpin-pemimpin itu. Seperti itu. Demikian. Izin bertanya. Belum di-unmute, Mbak Safira. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan jika ada yang mau bertanya. Izin bertanya dari moderator. Iya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ainur Rofiki dari Unimus ya, izin bertanya ke Pak Agung. Tadi kan juga pada penyampaian materi sebelumnya di Prof. Tegi, saya juga sempat mendengar Pak, terkait terkadang dalam menjalankan atau membuat produk hukum itu masih kurangnya aspirasi kepada masyarakat. Nah, itu kita kan ini kan pembahasannya juga terkait nanti teman-teman legislatif, peran legislatif kampus ya. Nah, saya juga sempat berpikir apakah akses kita sebenarnya apalagi kita ada lembaga legislatif di kampus, sebenarnya kalau kita mau meminta akses kepada mungkin Bapak Ibu Dewan yang ada di DPRD sana, bisa apa tidak? Saya sempat bilang seperti itu Pak. Soalnya kadang kan apa kita enggak ketika ada sebuah aksi atau apapun itu, apakah kemudian kita enggak membuat audiensi atau kita membuat dialog terlebih dahulu kepada Bapak Ibu DPR, terus kita sampaikan. Tapi kenyataannya yang kerap saya temui, teman-teman itu terkadang malah aksi terlebih dahulu baru dialog. Nah, itu sebetulnya ketika akses itu ada nggak sih Pak untuk ketika nanti misal dari lembaga legislatif tertentu sudah ada pembahasan terkait udah ada bahan sudah memantau terkait prolegnas. Nah, itu misalnya ada membahas undang-undang, teman-teman juga itu ikut membahas, sudah ada saran, misal pas serap aspirasi nanti tetap diikutkan, atau memang ada yang tidak, kita misal nggak sepakat terkait undang-undang atau aturan yang ada dalam tersebut, kita bisa menyampaikan kesan ke DPRD atau ke DPR RI itu ya Pak yang saya tanyakan. Ya, langsung ya. Ya, jadi pembahasan peraturan daerah atau pembahasan undang-undang memang tidak akan pernah sempurna. Yang sempurna kan hanya kitab suci ya, Al-Quran. Ya, ini bukan utopia, tetapi memang betul tidak akan sempurna. Ya, apalagi oleh karena itulah kenapa fungsinya DPR kan parlemen itu dia representasi masyarakat. Ya, bisa secara kolektif memang bisa mengundang, ada namanya pendapat ya. Mengundang orang untuk hadir, tetapi memang tidak mungkin juga semua, ya, pasti dengan terbatas, terutama keterbatasan waktu, keterbatasan ruang diskusi dan sebagainya lah, macam-macam. Karena itu ketidaksempurnaan itulah kemudian harus dimaknai bahwa ya publik juga harus bisa mengawasi, ya padahal si DPR kan pengawas ya pasti pengawas ya. Publik khususnya mahasiswa yang punya nalar kritis tadi. Ya, silahkan. Ya, jadi saya juga pernah dulu mahasiswa, saya juga pernah sekian kali, banyak kali hanya demo, akan memimpin demo misalkan. Ya, bagi kita yang suarakan apa yang bisa Anda lakukan. Ya, jadi tidak harus menunggu diundang, ya, karena bisa jadi tidak bukan daftarnya, waktunya terbatas. Kita bisa
ekspresinya disampaikan dalam bentuk demonstrasi silakan ya. Makanya saya sangat terbuka, saya pribadi sebagai legislator juga terbuka. Ya, kenapa demonstrasi biasanya kan namanya demonstrasi ya, untuk menarik perhatian. Kalau cuma baik-baik saja bersurat ya, bukan saya tidak menyerang bersurat, tapi bersurat kadang nggak nyampe lah, atau teringsut lah, atau apalah gitu kan, dia nggak sampai juga. Ya, maka wajar kalau misalkan banyak pihak untuk menyampaikan pesan itu agar sampai bentuknya demonstrasi. Ya, bentuknya demonstrasi untuk didemonstrasikan, untuk diungkapkan pesannya. Itu dilakukan, tapi boleh jadi suratnya masuk nggak tersampaikan. Ya, seperti itu. Jadi memang ada yang sifatnya bisa berbentuk rapat dengar pendapat diundang khusus ya. Kalau Anda bisa ada akses ya ke anggota dewannya. Tapi khususnya kalau anggota dewan kerjanya kan dia tidak seperti birokrasi, ya, kolegial. Jadi harus bersepakat. Saya di sebuah pansus, walaupun saya ketua pansus 23 orang, saya juga harus minta persepakatan dengan yang lain, ya karena sifatnya kolegial gitu. Kalau misalkan tidak disepakati kita perlu mengundang yang lain, ya saya juga tidak bisa. Artinya, ya ada mekanisme-mekanisme yang memang tidak sifatnya administratif. Ya, apalagi kita bicara peraturan daerah, undang-undang, jadwalnya juga padat ya, waktunya sudah diatur, harus ada surat masuk yang dibahas ya. Ya itu juga mungkin ada kendala. Maka jalur-jalur non administratif ya tadi demonstrasi, mengungkapkan pendapat secara langsung itu kadangkala memang jadi jalur bagi kalau mahasiswa. Saya dulu juga mahasiswa yang kita lakukan untuk menekan pengambil keputusan untuk melihat ya, mengalihkan pandangannya untuk melihat yang sedang disuarakan. Jadi itu ya, bisa dari demonstrasi, tulisan ya. Jadi sesuatu yang memang membuat orang mengalihkan perhatiannya. Jadi begitu Mas, siapa tadi? Ainur Rafiq, Pak. Ainur Rafiq ya? Iya. Ya, jadi mekanisme prosedural boleh-boleh saja, ya silakan. Ya, memang tidak semuanya mengungkapkan pada publik prosesnya, ya. Karena banyak pihak yang juga harus tersampaikan, dan bagi seorang legislator ya juga harus siap untuk menerima yang sifatnya non parlemen tadi. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ya, nanti ke depannya kalau misal kita diberi waktu kita sambung ke diskusi-diskusi yang lain. Boleh, jangan bisa aja akses ke mana, mainlah ke DPR, karena di situ kan sebenarnya rumah rakyat ya, di rumahnya masyarakat. Jadi yang perlu khawatir, yang perlu takut, ya selama jadwal cocok, kalau saya pribadi ya, selama jadwal cocok, silahkan bisa komunikasi, ya diskusi, ya. Tapi memang pandemi ini saya, apalagi kantor di DPRD diprotek ya, lockdown, sehingga mungkin komunikasi bisa WhatsApp. Saya tuliskan nomor HP saya ya, biar silakan bisa komunikasi ke saya. Ini WA. Silakan dicatat teman-teman. Terima kasih Pak Agung. IG juga ada saya. Ini saya pakai IG dan TikTok saya ada di sini. Facebook saya juga ada. Sudah full ya? Oke. Kalau webnya di YouTube, kemarin saya baru aktifkan lagi di BEM Semarang. Oke. Terima kasih Pak Agung. Gitu. Yeah.
Monggo kalau masih ada lagi sampai jam 4 ya atau cukup? Si tanya jawabnya sudah selesai, Pak. Ya. Untuk selanjutnya ada persembahan dari panitia. Mungkin Pak Agung sebelum meninggalkan room bisa melihat persembahan dari panitia dulu. Saya serahkan ke panitia ya selanjutnya.
Terima kasih Pak Agung. Dari kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga ilmunya manfaat. Mungkin kami minta maaf untuk kurang dalam penyambutan dan lain sebagainya. Untuk Pak Agung, boleh silahkan meninggalkan ruang Pak. Ya, terima kasih semuanya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kok semuanya pada off cam ya? Teman-teman, ini kita sudah di sesi terakhir training legislatif seperti itu. Di sini dari 67 peserta, semoga semuanya dari tadi mendengarkan materi dengan baik ya. Soalnya eman-eman kalau udah daftar, udah meluangkan waktu, tapi kok tidak disimak dengan baik materinya, kan sayang gitu. Karena acaranya sudah selesai, kami dari saya mewakili dari panitia penyelenggara minta maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Untuk sertifikatnya mungkin nanti bisa dikirimkan. Kemudian, ya Allah, saya lupa foto bareng. Teman-teman on cam yuk kita foto bareng ya untuk dokumentasi. Hari terima kasih ya diingatkan. Ikon aku. Teman-teman, kita foto bareng ya. Ini untuk yang screenshot tim dokumentasi sudah ready. Gini-gini tuh yang screenshot siapa? Aku. Silahkan Mbak Safira tinggal langsung aja. 1, 2, 3 gitu. Oh iya, 1, 2. Saya selanjutnya 1, 2. Cheese. Saya selanjutnya 1, 2. Cheese. Ada berapa slide ya? Tunggu. 3. Oh iya. Terakhir. 1, 2. Cheers. Udah Mbak. Apa dulu? Sudah. Oh iya, sudah. Teman-teman peserta TL, ada pesan-pesan, kesan-pesan yang mau disampaikan. Mungkin setelah ini mau jadi Dewan Senat atau mau jadi DPR. Bismillah DPR. Ya, amin. Amin, Jian. Jian jadi DPR ya, di sini habis lulus. Cukup ya dari saya. Saya mewakili penyelenggara. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya manfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.